Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bursa Niaga. Nah, Bapak Ibu, di segmen kali ini Vivi tidak sendirian karena kali ini Vivi kedatangan bintang tamu yang akan memberikan ilmu dan membahas mengenai penyakit-penyakit yang mungkin saat ini sedang dialami oleh Bapak Ibu dan orang sekitar. Nanti bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk tanya jawab bersama bintang tamu kita, bisa bergabung di line interaktif 0811 708 9191. Kalau begitu langsung saja kita berkenalan dengan bintang tamu kita. Selamat pagi, Sinse. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Ini kita hadir bersama kita di studio pada pagi hari ini ada Sinse Andi. Iya, benar, Kak. Ya. Sinse Andi ini merupakan salah satu terapis dari klinik pengobatan Sinseming. Totok Saraf Sinseming. Totok Saraf Sinseming. Nah, dan Sinse Andi hari ini akan memberikan informasi mengenai penyakit syaraf kejepit, ya, Sinse. Benar, Kak. Mungkin kita mulai dari apa sih yang dimaksud dengan syaraf terjepit menurut ilmu terapi totok syaraf ini, Sinse Andi? Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi ini saya jelaskan dulu ya, Kak, ya. Yang dimaksud syaraf terjepit itu biasanya ada tekanan saraf yang berlebih di antara bagian tulang belakang seperti itu, ya. Dan biasanya itu terjadi itu bukan tiba-tiba. Memang ada yang tiba-tiba kecuali ada eksiden seperti itu, ya. Dan biasanya itu tergantung dari kebiasaan si penderita penyakit ini, Kak, seperti itu. Apakah ini posisi syaraf kejepit ini selalu di bagian tulang belakang saja? Tidak, syaraf terjepit itu memang ada di beberapa bagian, tapi yang umumnya dialami oleh masyarakat kita itu biasanya ada di pinggang dan tulang ekor tersebut, Kak. Tapi kadang juga ada yang di leher, ada yang di tangan. Itu tergantung dari penyebab dan terjadinya syaraf terjepit tersebut, Kak, seperti itu. Nah, bagian paling sering terjadinya itu di bagian punggung belakang, tulang belakang. Pinggang, tulang ekor ke bawah sampai menjalar ke kaki, itu yang paling sering dirasakan sama masyarakat kita, seperti itu, Kak. Kalau kasus yang paling jarang terjadi ini syaraf kejepit, tapi ada sih, di bagian apa biasanya? Itu di bagian leher, Kak. Itu paling jarang? Paling jarang, dan tapi ada gitu, ya. Tapi memang kalau untuk di bagian leher itu memang kasusnya sangat sedikit sekali karena dari penyebabnya pun itu sangat susah seperti itu. Nah, syaraf kejepit ini tentu awalnya keluhannya nyeri, kan? Benar, seperti itu. Nah, bagaimana seseorang ini bisa membedakan mana nyeri biasa, mana nyeri akibat syaraf terjepit dan butuh penanganan? Oke, baik. Ini kalau untuk yang nyeri biasa, ya, itu biasanya itu nyerinya itu bisa ditahan, Kak. Ya, artinya ini nyeri biasa. Tapi kalau untuk nyeri syaraf terjepit itu biasanya terjadi itu secara berulang-ulang dan kadang tidak tertahankan seperti itu. Dan kalau untuk yang biasa itu cuman hanya dengan diolesin minyak gosok yang agak hangat itu bisa sembuh. Tapi kalau untuk syaraf terjepit itu tidak bisa seperti itu. Karena memang kalau untuk yang benar-benar syaraf terjepit itu harus membutuhkan yang namanya terapi dari luarnya untuk membetulkan posisi syarafnya, seperti itu, Kak. Ya. Nah, apa sih penyebab paling sering yang menyebabkan syaraf terjepit ini, Sinse? Penyebab paling sering. Oke, baik. Kalau untuk ibu-ibu terutama, ya, ini ibu-ibu dulu bahasnya, ya, karena saya berbicara dengan ya calon ibu-ibu gitu, atau sudah menjadi ibu gitu. Calon. Oke, baik ini. Nah, kalau untuk ibu-ibu biasanya yang paling sering itu melakukan kegiatan yang membungkuk. Contohnya apa? Satu, menjemur pakaian yang terlalu sering, satu ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Kalau itu dilakukan terus-menerus, ya, itu akan mengakibatkan adanya peradangan di bagian sendinya. Nah, itu nanti lama-kelamaan akan menjadi syaraf terjepit, seperti itu. Terus yang keduanya, seperti kakak kerjanya jadi presenter, ya kan, otomatis terlalu banyak duduk. Nah, terlalu banyak duduk yang tidak disertai dengan olahraga, itu juga akan menyebabkan syaraf terjepit, Kak, seperti itu. Walaupun duduknya ini nggak gerasak-gerusuk, walaupun duduknya nggak gerasak-gerusuk, tapi itu dilakukan intensitasnya lebih dari 3 jam dan
apa namanya setiap hari seperti itu akan mengakibatkan juga Kak seperti itu ya. Jadi jangan dianggap enteng kalau kita saya kerjanya cuma duduk doang kok jadi nggak ada masalah, malah yang cuma duduk doang itu yang bermasalah seperti itu. Karena gambaran Vivi selama ini Sensei orang saraf kejepit mungkin karena terlalu banyak bergerak aktivitas ya kan, terlalu aktif. Benar. Ternyata duduk pun itu bisa menyebabkan saraf kejepit terlalu banyak duduk. Nah tadi Sensei bilang itu kan contoh kasus di ibu-ibu, di perempuan. Nah kalau di laki-laki, kalau untuk di laki-laki dan kalau untuk laki-laki ini memang berbagai ragam penyebabnya ya. Yang paling sering itu jatuh di masa lampau dan kambuhnya itu sekitar di usia 40-50 gitu. Dan tidak menutup kemungkinan usia produktif pun akan terkena saraf terjepit Kak. Ya, ketika pola makan dan pola hidup ataupun gaya hidupnya itu tidak sehat seperti itu. Oh jadi bisa aja nih Sensei mungkin saat masa-masa sekolah main bola jatuh, tapi baru terasa itu ketika mulai berumur. Benar seperti itu. Itu paling banyak seperti itu kalau laki-laki Kak. Dan kalau untuk yang selanjutnya, kalau laki-laki kan biasanya kerjanya ada yang lebih keras gitu ya. Dan kerja lebih keras itu bisa berpotensi menyebabkan saraf terjepit ketika dia salah posisi untuk mengangkat sesuatu seperti itu. Itu paling banyak yang dirasakan ataupun yang dialami sama masyarakat kita gitu. Baik. Nah, siapa saja sih di zaman-zaman sekarang ini Sensei yang paling beresiko mengalami kondisi saraf kejepit ini? Apakah hanya orang usia lanjut atau tadi Sensei juga udah bilang usia produktif pun masih bisa? Ya, seperti yang saya bilang tadi, usia produktif pun tidak lepas dari yang namanya saraf terjepit ini ya. Ketika ya mohon maaf Gen Z ataupun anak-anak sekarang itu pola hidupnya itu sangat kurang dari segi latihan fisik. Betul. Beda kayak orang zaman dulu gitu ya. Anak sekarang lebih senang main HP, diam di kamar. Itu artinya tidak ada pergerakan yang berlebih gitu ya. Nah, itu yang akan menyebabkan nantinya ketika dia masuk usia 30, 40 itu akan merasakan nyeri yang sangat di bagian pinggang. Nah, bisa jadi itu awal mula dari terjadinya saraf terjepit itu sendiri Kak, seperti itu. Nah kalau Sensei bilang tadi kan biasanya karena saat mudanya. Benar. Tapi ada nggak anak muda yang langsung merasakan saraf kejepit ini? Banyak juga. Tapi memang kalau untuk yang anak muda kebanyakan itu dari faktor eksternal seperti apa? Jatuh ya, ataupun misal kepleset dan dia terduduk. Gitu ya, apa namanya, pinggangnya menghantam langsung ke tanah, itu yang langsung akan bisa terasa saraf terjepitnya seperti itu Kak. Kalau kasus-kasus kan zaman-zaman sekarang lagi tren olahraga lagi aktif ya. Benar. Anak-anak muda sekarang ini gaya hidupnya memang FOMO positif gitu ya Sensei. Benar. Lagi aktif-aktifnya olahraga. Nah untuk kasus-kasus saraf terjepit ketika setelah olahraga ada juga nggak Sensei? Kalau untuk yang olahraganya cuman sekedar lari ataupun ibaratnya padel Sensei. Ya itu padel ataupun badminton ataupun pingpong ataupun tenis itu kan sebenarnya olahraga yang mirip-mirip ya. Memerlukan pergerakan kaki dan tangan, terus pinggang yang cukup kuat. Nah salahnya anak-anak sekarang itu yang tadinya tidak pernah olahraga sama sekali, tiba-tiba dia langsung main padel sejam, 2 jam. Nah, itu yang memang akan beresiko lebih tinggi, Kak. Karena apa? Yang tadinya otot tidak pernah dilatih, ya kan? Terus tiba-tiba langsung dibawa main yang seperti itu. Gitu. Ya otomatis akan cedera gitu, dan cedera itu akan menimbulkan yang namanya entah itu peradangan ataupun saraf terjepit. Itu bisa terjadi banyak banget kasus seperti itu. Gitu. Jadi kita latih dulu nih diri kita sebelum kita melakukan olahraga yang berat, ya lakukanlah dulu yang ringan-ringan dulu. Jadi tetap harus ada tahapannya, Kak, seperti itu. Nah, untuk agar tahu nih Sensei, ini sebenarnya gejala awal dari saraf kejepit. Mungkin kadang ada beberapa orang yang toleransi rasa sakitnya cukup tinggi sih. Benar. Dia merasa enggak apa-apa, ini kayaknya nyeri-nyeri biasa aja. Padahal kalau di orang yang kayak Vivi, toleransinya
rendah ya dengan rasa sakit, itu udah mau nangis-nangis Sensei. Tapi bagi dia nggak apa-apa, ini masih bisa ditahan. Benar-benar. Bagaimana caranya biar kita sadar dan Biar aware? tahu gitu ya. Ini sebenarnya tanda-tanda awal dari syaraf terjepit. Kalau untuk saraf terjepit ini biasanya akan memberikan sinyal. Ya, sinyal itu kaki kok tiba-tiba sering terasa kebas gitu ya, sering merasakan kram setelah bangun tidur gitu. Itu artinya apa? Sudah ada aliran darah itu yang tidak berfungsi sesuai apa mestinya, seperti itu ya. Ketika sudah mengalami kebas, kram, kesemutan di bagian kaki, itu memang kita yang harus waspada. Ya, itu artinya apa? Sinyal dari tubuh kita. Oh ya, ini loh ada yang bermasalah di bagian tubuh kita. Nah, apa itu? Nah, kita dicek sendiri. Ya introspeksi lah, apa sih yang kemarin kita lakukan gitu supaya kita tahu apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Seperti itu, Kak. Karena apa? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti itu, Kak, ya. Nah, kalau sudah begitu, ya mungkin ada beberapa orang akan memilih untuk pijat nih, mungkin abis jatuh atau olahraga pegel-pegel gitu, Sensei nyeri, kayaknya pijat deh gitu. Tapi kan kita nggak tahu Sensei, banyak orang yang mungkin pijatnya asal pilih terapis. Nah, apakah hal tersebut aman bagi penderita syaraf terjepit Sensei? Iya. Nah gini, kalau untuk penderita syaraf terjepit sendiri itu tidak boleh asal urut atau asal pijat ya. Kita harus tahu dulu nih di mana letak kesalahannya atau letak saraf terjepitnya gitu ya. Mohon maaf nih, bukan merendahkan tukang pijat atau tukang urut, tapi kebanyakan ya kalau tukang urut itu memang tidak langsung menuju ke sumbernya, hanya cuman di elus-elus aja supaya enak gitu, dan berarti itu tidak langsung menyembuhkan gitu. Karena apa? Tidak ketahuan, oh ya sebelah sini loh yang bermasalah, seperti itu. Nah, jadi memang harus betul-betul kita tahu mana yang terapi yang cocok, terus mana yang terapi yang benar-benar bisa kita andalkan, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana ini Sensei, cara kerja terapi totok syaraf ini bisa membantu mengurangi keluhan syaraf terjepit tadi? Oke, baik. Tentunya kalau untuk cara kerja dari totok syaraf ini sendiri itu akan memperlancar peredaran darah yang pertama gitu ya. Terus yang keduanya itu akan memperbaiki sistem saraf yang tadinya mohon maaf ada beban yang berlebih, itu akan diringankan seperti itu ya. Terus cara kerja totok syaraf ini memang setelah ditotok itu memang akan langsung terasa perubahannya seperti apa, seperti itu. Berapa kali umumnya dibutuhkan agar pasien mulai merasakan perubahan setelah melakukan totok syaraf Sensei? Oh gitu. Nah, nggak usah khawatir kalau untuk di di pengobatan totok syaraf Sinseming, kami sendiri sudah berpengalaman puluhan tahun mengobati keluhan semacam ini, dan alhamdulillahnya dalam satu kali terapi pun bisa langsung merasakan perbedaannya, Kak. Seperti itu. Iya, bukan yang harus ibaratnya 5 kali, 6 kali, enggak. Ya mudah-mudahan dalam sekali terapi udah beres semua, itu yang kita minta, kan seperti itu. Iya, langsung sembuh ya Sensei ya. Benar-benar. Oke, nah apakah semua kasus syaraf terjepit ini dapat ditangani dengan terapi atau ada kondisi yang harus segera dirujuk ke dokter, diobati secara medis gitu? Tentunya tidak semua kasus saraf terjepit itu bisa ditangani melalui totok syaraf ya. Memang ada beberapa kasus, contohnya ketika saraf terjepit dibarengi dengan mohon maaf keretakan tulang ataupun yang agak bergeser, itu memang harus melalui tindakan medis seperti itu, Kak ya. Tapi kalau masih gejala terus masih ibaratnya belum ada keretakan ataupun pergeseran tulang, itu ya insya Allah masih bisa kita tangani secara maksimal, seperti itu. Nah, kondisi yang paling aman nih untuk melakukan totok syaraf itu nyeri-nyeri atau rasa sakit seperti apa Sensei? Yang masih bisa diobati dengan totok syaraf gitu. Tentunya pokoknya selagi dia tidak ada keretakan tulang dan tidak ada pergeseran tulang, insya Allah masih bisa kami tangani, Kak. Oh, masih seperti bisa itu ya, semuanya, baik yang kakinya sudah mengecil ya. Ada seperti itu? Banyak. Itu akibat karena suplai darah atau suplai oksigen yang masuk ke kaki itu tidak
lancar seperti biasanya akibat dari gangguan si saraf terjepit ini di tulang ekor, Kak. Seperti itu. Itu biasanya sudah menahun. Biasanya sudah menahun dan tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Seperti itu. Iya, lambat penanganan. Benar, ya. seperti itu. Nah, Sinse kalau boleh tahu ini sudah berapa tahun, sudah berapa lama menjadi terapis? Kalau saya sendiri syaraf? kurang lebih sudah 7 tahunan ya Kak ya. Cuman kalau di Pekanbaru ini memang kurang lebih hampir 4 tahun. Seperti itu, dan kita sudah terbiasa di luar Pekanbaru ataupun di luar Sumatera itu sudah menjadi terapis seperti ini Kak, seperti itu. Selama 7 tahun menjadi seorang terapis totok syaraf. Kasus apa yang pernah Sinse tangani yang paling memorable, nggak bisa dilupain sampai sekarang, Sinse? Yang pernah memorable ataupun yang masih ingat di kepala saya itu, ini kejadian belum lama Kak. Ya, mungkin baru sebulan atau 2 bulan yang lalu itu ada ibu yang bernama Ibu Maisaroh, ya, itu dari Dumai. Ya, dari Dumai datang itu pakai kursi roda Kak, nggak bisa jalan sama sekali. Ya, setelah terapi sama saya, kemungkinan ada 1 sampai 1,5 jam, ya, itu alhamdulillah bisa langsung jalan kembali Kak. Ya, walaupun belum bisa normal seperti semula, minimal sudah ada perubahan yang dirasakan setelah terapi itu Kak. Seperti itu. Itu kondisinya beliau duduk di kursi roda sudah berapa tahun, Sinse? Katanya belum lama sih, memang dia baru 2 sampai 3 bulanan. Cuman kan kalau untuk kondisi saraf kejepit 2 sampai 3 bulan itu lama Kak, kecuali stroke. Kalau saraf kejepit 2 sampai 3 bulan itu lama kalau untuk kondisi seperti itu. Makanya jangan disepelekan kalau sudah punya keluhan semacam itu. Jadi rentang waktu terbaik itu Sinse untuk pengobatan totok syaraf jika kita mungkin merasa di badan kita ada indikasi syaraf terjepit itu berapa lama, Sinse? Kalau apa nih namanya? Rentang waktu paling cepat gitu sebaiknya. Sebaiknya. Ya, kalau tadi kan Sinse bilang 2-3 bulan itu terlalu lama untuk penanganan. Kalau untuk sudah merasakan saraf kejepit, memang lebih baik langsung dibawa ke tempat ahlinya. Gitu ya, lebih baik memang dicek dulu ke medis supaya kita tahu, oh ya seperti ini, misal ada di lumbar berapa yang terjepitnya gitu. Nah, ketika sudah mengetahui, silakan langsung bawa ke totok saraf Sinseming, insya Allah pasti sembuh. Seperti itu Kak. Nah, lokasinya di mana Sinse, boleh diinformasikan juga buat pemirsa kalau kita? untuk lokasinya itu di Jalan Permadi 4 ya, Perumahan Pancoran Mas, Blok Lili nomor 57, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Kak. Ataupun kalau misal memang pingin Sherlock lebih jelas, silakan langsung hubungi ke call center kita saja ya. Ini buka setiap hari, Sinse? Benar, kita buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Sampai malam ya. Jadi kalau buat yang di luar kota jauh masih ada waktu. Bener atau gitu. Yang buat yang ada kegiatan yang ada kegiatan pagi hari atau siang hari bisa langsung janjian ketemu di klinik jam 8 kah, jam 9 kah. Kita siap selalu Kak untuk membantu masyarakat Kota Pekanbaru khususnya Kak, seperti itu Kak. Selama 4 tahun Sinse praktek sebagai terapis totok syaraf di Pekanbaru. Iya, benar. Pasien terjauh Sinse yang datang berobat kepada Sinse Andi ini dari mana? Kalau kemarin yang paling jauh itu dari Natuna Kak. Dari Natuna ke Pekanbaru. Pulau Natuna ya kan. Pulau Natuna itu kan berarti harus naik pesawat dulu ke Batam, harus naik pesawat lagi ke sini gitu. Nah, nyebrang lagi. Iya, dan alhamdulillahnya jodoh di tempat kita Kak. Itu yang membuat si pasien ini tidak sia-sia perjuangannya itu. Lah, dalam 1 kali pertemuan insya Allah sudah ada perubahannya. Benar, alhamdulillah Kak. Luar biasa. Ini Sinse nanti kita bakal banyak lagi yang kita bahas bersama Sinse. Banyak banget pertanyaan dari Vivi yang ingin Vivi tanyakan kepada Sinse Andi. Tapi ini kita tahan dulu obrolannya Sinse karena ini masih banyak iklan yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bursa Niaga. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Bursa Niaga.
Nah, Bapak Ibu, di segmen kali ini kita masih bersama Sinse Andi dari Klinik Pengobatan Totok Syaraf Sinseming. Dan tadi kita udah banyak sekali ngobrol bersama Sinse Andi ya mengenai syaraf kejepit. Benar. Masih melanjutkan obrolan kita di segmen sebelumnya, Sinse. Iya. Nah, sekarang mungkin kita akan membahas mengenai pencegahan, mengenai gaya hidup, atau kita ya mengedukasi lah penonton kita mengenai pencegahan dari syaraf terjepit ini, Sinse. Nah, tadi di segmen sebelumnya Sinse udah bahas sedikit ya penyebab-penyebab mengenai syaraf terjepit. Nah, mungkin boleh Sinse beritahukan lagi nih kebiasaan-kebiasaan apa aja sehari-hari yang dapat memicu syaraf terjepit selain yang sudah Sinse bahas tadi. Mungkin kalau kita bahasnya mungkin di rentang umur gitu, Sinse. Oke, baik. Biasanya kalau untuk rentang umur ya, ini kalau untuk yang 20 sampai 30 ya, itu memang kita harus melakukan kegiatan fisik, Kak. Ya, contoh ya seperti olahraga yang paling gampang, kalau nggak mau jogging ataupun jalan kaki gitu ya kan, itu akan membiasakan otot-otot kaki ya kan, otot-otot pinggang itu akan selalu bergerak dan akan selalu memperlancar peredaran darah kita, Kak, gitu. Karena apa? Masalah di usia sekarang gitu ya kan, apalagi anak-anak zaman sekarang itu memang sangat kurang sekali kegiatan fisiknya, Kak. Betul, ya, gitu. Nah, makanya kalau rentan usia seperti itu memang harus melakukan kegiatan fisik yang cukup seperti itu. Cukup itu artinya jangan berlebih juga. Karena yang berlebih juga tidak baik. Betul. Seperti itu ya. Jangan berlebih-lebihan ya. Benar. Dan kalau untuk rentan usia 30 sampai 50 tahun ya, itu kita memang harus menjaga. Menjaga dalam arti itu jangan sampai terlalu kecapean. Kadang kalau kita kerja itu tidak ingat waktu, Kak. Ya. Apalagi mohon maaf orang kantoran ya, orang yang bekerja di pemerintahan gitu ya kan, kalau sudah kerja itu tidak ingat waktu. Makanya kita harus cukup makanan bergizi seperti itu, terus olahraga tentunya yang seperti tadi saya sudah sebutkan gitu. Nah, tadi di segmen sebelumnya Sinse juga sudah membahas bahwasanya terlalu banyak duduk juga ini bisa menyebabkan syaraf terjepit. Nah, tapi bagaimana nih Sinse dengan orang-orang yang memang tuntutan pekerjaannya mengharuskan mereka untuk banyak duduk. Ada nggak posisi duduk, posisi bekerja, atau posisi ketika mengangkat beban ini yang benar agar mengurangi resiko mereka terkena syaraf terjepit? Baik, kalau untuk yang posisi duduk tentunya itu jangan duduk di atas 2-3 jam. Ya, minimal 1 jam sudah ada peregangan, entah itu jalan ke pantry ya atau jalan ke toilet gitu ya. Memang hal-hal kecil yang seperti itu yang tidak kita sadari itu akan membantu, Kak. Seperti itu ya. Terus kalau untuk yang posisi angkat-angkat tadi sebaiknya jangan mengangkat dalam posisi menunduk. Ya, jadi artinya kalau untuk mengangkat itu memang harus dalam posisi kuda-kuda yang jadi tumpuan itu namanya lutut kita, bukan atau pinggang kita. Kalau posisi mengangkat kita salah dan menunduk, contoh kayak ngangkat galon deh yang gak usah yang berat-berat ya. Kalau kita posisi menunduk dan mohon maaf nih kondisi daya tahan tubuh kita lagi turun, nah itu yang biasanya akan langsung menyebabkan syaraf terjepit, Kak. Seperti itu ya. Jadi bukan kita lihat galon kok enteng gitu, jangan anggap enteng. Kalau posisinya salah ya itu akan bisa berakibat fatal. Seperti itu. Makanya kita harus siap dulu nih, oh ya kita pasang dulu kuda-kuda kita yang benar supaya tumpuan kita juga benar. Nah itu yang akan menghindarkan kita yang terjadinya syaraf terjepit seperti itu. Nah, sepertinya sudah ada line interaktif telepon masuk yang bergabung. Kita angkat dulu. Baik, silakan. Halo, Bursa Niaga, selamat pagi. Halo, Bursa Niaga, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, dengan siapa ini? Saya Pak Andi di Palas, Mbak. Pak Andi di Palas. Iya. Oke, Pak Andi, ada yang ingin dipromosikan atau ada yang ingin bertanya kepada Sinse Andi? Ya, silakan Pak Andi. Kebetulan ada Sinse, saya mau tanya ini.
Saya kan kalau bangun tidur itu kadang merasa nyeri itu punggungnya ini di belakang gitu. Nyeri di punggung terus? Iya, terus kaki juga kadang-kadang nggak tahu apa-apa kesemutan itu sela-sela jarinya. Iya. Terus? Apakah itu karena posisi tidur kita bisa menyebabkan saraf kejepit juga? Dan apakah itu juga tanda-tanda saraf kejepit? Itu sudah berapa lama dirasakan Bapak? Ya kurang lebih 6 bulan inilah. 6 bulan. Oke, baik. Oke, Ya baik. itu aja. Terima Itu kasih. aja Bapak Andi. Iya, baik. Terima Oke. kasih Bapak Andi sudah bergabung ya. Nah, ini pertanyaan Bapak Andi akan langsung dijawab oleh ahlinya. Sinse, silakan Sinse. Andi Oke, juga yang baik. akan membahas. Baik, nah ini pertanyaan dari Pak Andi ya. Kebetulan beliau mempunyai keluhan pinggang atau punggungnya sakit ataupun kakinya kebas kesemutan gitu ya. Nah, memang kalau untuk keluhan semacam Pak Andi ini, benar kata Pak Andi, apakah posisi tidur saya salah? Ya, bisa jadi. Karena apa? Posisi tidur miring dan dilakukan setiap hari itu akan mempengaruhi di bagian tulang punggung kita, Kak. Mohon maaf, tulang punggung nantinya akan jadi gede sebelah ataupun tinggi sebelah seperti itu, dan itu akan mengakibatkan peradangan di bagian tulang punggung kita seperti itu. Nah, kalau itu dibiarkan, ya itu memang akan menjadi saraf terjepit, nantinya akan lari ke bawah seperti itu. Makanya kalau untuk khusus Pak Andi, silakan Pak datang saja ke pengobatan totok saraf Sinseming. Insya Allah Pak pasti bisa disembuhkan ya. Seperti itu. Itu dia Pak Andi ya, boleh langsung datang ke lokasi praktek totok syaraf Sinseming. Nah, Sinse selain melalui kegiatan fisik seperti olahraga ringan, stretching untuk mengurangi resiko terkena saraf terjepit, ada nggak makanan atau nutrisi yang harus kita konsumsi ini agar meminimalisir kita terkena saraf kejepit? Nah, gini, kalau untuk makanan itu tergantung dari rentan usia tadi juga Kak, ya. Kalau untuk usia remaja sebenarnya apapun makanannya boleh, ya, asal jangan berlebih itu tadi, ya. Terus memang kalau untuk usia remaja memang jangan terlalu banyak yang berlemak. Ya, karena itu akan menimbulkan, mohon maaf, ketika berat badan kita naik, berat badan kita berlebih, dan itu juga akan membuat ya saraf terjepit itu datang. Karena apa? Berat badan berlebih juga. Seperti itu. Nah, kalau untuk rentan usia 30 sampai 50 tahun itu memang harus ada beberapa makanan yang memang harus kita kurangi. Contohnya apa, Sensei? Contoh seperti jeroan. Tahu jeroan nggak Kak? Tahu. Iya, jeroan. seperti daleman kayak ati ayam, ati ampela gitu-gitu ya, usus ataupun paru sapi gitu-gitu. Karena apa? Dia mengandung zat yang mengentalkan darah Kak. Nah, ketika darah kita tidak normal untuk kekentalannya, itu akan mengakibatkan juga seperti itu Kak. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk rentan usia 50 sampai seterusnya ya, itu memang porsi makanannya itu jangan terlalu banyak. Dikurangi. Bener ya, udah bukan masanya lagi makan yang 2 piring, 3 piring, udah bukan masanya lagi. Karena apa? Usia segitu cukup untuk mengisi perut saja, itu akan bisa mencegah seperti itu. Nah, kalau itu kan makanan yang harus dihindari. Nah, makanan yang harus dikonsumsi sekarang apa sih? Tentunya kalau untuk makanan yang harus dikonsumsi ya, itu satu, tinggi protein. Ya. Yang keduanya itu tinggi serat. Ya. Tinggi serat itu untuk apa? Untuk melancarkan pencernaan, karena di dalam lambung kita juga membawa zat yang positif ke dalam tubuh kita. Seperti itu ya. Nah itu dia ya. Makanan dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan harus dihindari untuk mencegah agar kita tidak terkena syaraf terjepit atau meminimalisir setidaknya Sinse ya. Nah Sinse, ini kan kita sudah mau di penghujung perjumpaan nih Sinse. Mungkin ada pesan dari Sinse Andi kepada masyarakat yang sudah lama menahan nyeri, menahan sakit di tubuhnya ya. Sebenarnya ini butuh penanganan totok syaraf, tapi mereka belum sadar atau belum tahu, dan boleh diedukasi juga ini masyarakat kita mungkin untuk
mengobati penyakitnya. Baik, gini, untuk pesan dan saran ya untuk warga masyarakat Pekanbaru yang belum menderita saraf kejepit, mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Dan yang sudah terlanjur menderita saraf terjepit, saran saya silakan langsung datang saja ke pengobatan totok syaraf sinseming. Insya Allah keluhan apapun yang Anda rasakan bisa kami bantu ya, kecuali memang kalau untuk saraf terjepit patah tulang dan usus buntu, itu memang kita tidak menangani ya. Jadi bagi warga masyarakat yang sudah terlanjur mempunyai penyakit ini, silahkan langsung datang saja, insya Allah pasti ada jalan ya. Ya, yang ingin mencoba mengobati penyakitnya di klinik totok syaraf sinseming bisa langsung datang ke Jalan Permadi 4, Perumahan Pancoran Mas, Blok Lili nomor 57, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Atau Anda bisa membuat janji hubungi call center mereka di 0812 7841 8586. Bisa juga ke 0877 4111 2424. Nah, baik Sinseming, Sinse Andi dari Klinik Pengobatan Totok Syaraf Sinseming, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini memberikan edukasi kepada kita semua. Semoga Sinse Andi sehat-sehat selalu agar bisa membantu mengobati semakin banyak orang yang membutuh pertolongan di Klinik Totok Syaraf Sinseming. Terima kasih juga ya Kak ya. Iya, nah baik, untuk seluruh pemirsa yang hari ini belum sempat bergabung mempromosikan penawaran Anda bisa mempromosikan penawarannya juga di grup Facebook kami di Bursa Niaga Jual Beli Online. Di sana Bapak Ibu boleh posting penawaran Anda sesering mungkin, karena semakin sering Bapak Ibu posting penawarannya, maka semakin besar pula kemungkinan postingan Bapak Ibu dapat dilihat oleh anggota-anggota grup Bursa Niaga Jual Beli Online. Dan untuk Bapak Ibu yang akan berkegiatan di luar rumah, tetap saksikan tayangan-tayangan terbaik dari Riau TV. Caranya Bapak Ibu streaming melalui website kami di www.riautelevisi.com. Jadi dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu tidak ketinggalan tayangan-tayangan terbaik dari Riau TV, khususnya program Bursa Niaga. Kalau begitu saya Vivi beserta seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.